Selamat sore sahabatku semua, plant lover, adenium mania, sahabat organik dan sahabat bonsai yang menonton channel saya hari ini. Semoga berkabar sehat sahabatku semuanya, amin. Beberapa minggu yang lalu ada banyak sekali pertanyaan yang masuk dari adenium mania. Pertanyaannya seputar tentang pupuk yang baik dan cocok untuk adenium. Bahkan ada juga yang sampai meminta jenis pupuk apa yang biasanya saya pakai untuk adenium saya di rumah. Oke, untuk itu video informasi kali ini saya akan bahas tentang seputar pupuk adenium. Tetaplah di video saya, dukung terus channel saya, like, subscribe, aktifkan notifikasinya, dan silahkan jika ada yang ditanyakan bisa ditulis atau tinggalkan di kolom komentar. Semampu saya akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya. Oke, materi video kali ini saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman saya. Pupuk yang saya pakai, untuk itu tetaplah di video saya, jangan di skip. Akan saya jelaskan secara singkat dan mudah kita terapkan pada adenium dan penggunaannya untuk tanaman hias lainnya. Dari video saya sudah bisa sahabat lihat, inilah pupuk yang biasa saya gunakan, yaitu pupuk NPK. Pupuk NPK ini biasanya beredar di pasaran, biasa disebut NPK Mutiara, yang dosisnya seimbang, ini 16-16-16. Oke, pupuk yang kedua Dekastar atau Osmocote. Pupuk ini sudah familiar dan biasa dipakai untuk tanaman hias, bonsai bahan, dan tanaman tabula pot. Jenis Dekastar biasanya yang saya gunakan adalah Dekastar 17-11-10 untuk fase vegetatif, seedling, dan pembentukan daun. Sedangkan Dekastar 6-13-25 pupuk untuk fase generatif dan memang cocok untuk calon mother plant indukan, dan khusus untuk adenium biasa juga dipakai untuk seedling atau anakan adenium. Saya jelaskan sedikit tentang kandungan Dekastar atau Osmocote di kotak ini. Tertulis Osmocote 6-13-25. Artinya kandungan yang terdapat di pupuk ini adalah NPK, natrium fosfat kalium, N16, P13, dan K-nya 25. Persentase ya sahabat, 16%, 13%, 25%. Berarti unsur K atau kalium cukup tinggi, dan ini sangat diperlukan untuk adenium. Sedangkan untuk Dekastar 17-11-10 berarti kandungannya yang terdapat adalah N 17%, P 11%, dan K kalium 10%. Baik untuk pertumbuhan atau memperkuat perkembangan daun sebagai dapur tanaman. Ini familiar bagi pencinta tanaman hias, khususnya aglonema dan anthurium. Pupuk selanjutnya yaitu yang biasa saya gunakan, pupuk NPK Mutiara, nama pasarannya. Pupuk ini lazim dipakai sebagai pupuk tanaman hias dan seluruh tanaman tabula pot atau tanaman perkebunan. Sifatnya yang cepat larut dalam air dan tanah, cenderung mempercepat proses penguraian dan cepat diserap tanaman. Pupuk ini saya pakai juga untuk adenium saya di sini. Nah, sebelum melangkah ke video penggunaan pupuk adenium, ada baiknya saya akan jelaskan dulu di video berikut ini. Video berikut saya bagikan tentang bagaimana efek larut pupuk di dalam air dan aplikasinya di media tanam kita. Tetaplah di channel saya, jangan di skip videonya supaya paham dan memahami dengan baik tentang cara bagaimana pemupukan adenium, mulai dari seedling, jenis adenium,
cara pembungaan adenium, dan pemupukan pada pohon calon indukan. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Sahabatku, di video berikut ini akan saya sajikan sifat larut ketiga pupuk yang biasa saya gunakan, supaya sahabat semua dapat memahami tentang proses penguraian pupuk di media tanam kita. Oke, saya coba sekarang pupuk Dekastar atau Osmocote 61325. Saya coba masukkan 1/4 sendok teh. Oke, sebentar sahabat, saya arahkan dulu videonya. Oke, selanjutnya saya masukkan Osmocote atau Dekastar 17-11-10. Kita masukkan saja 1/4 sendok teh. Oke, karena dia berbentuk butiran, saya coba aduk. Oke, tidak larut. Saya arahkan dulu kameranya. Tidak larut sahabat, karena Osmocote atau Dekastar berbentuk butiran padat. Nah, selanjutnya saya coba masukkan butiran pupuk NPK biru, NPK Mutiara nama umumnya. Kita masukkan saja kira-kira 1/4 sendok teh. Oke, bisa sahabat lihat ada yang sudah mengapung, itu artinya sudah larut. Saya coba aduk. Nah, sahabat bisa lihat kandungan airnya sudah berubah warna, artinya butiran pupuknya memang cepat larut terhadap air. Observasi ini bisa sahabat lihat secara logika. Di media tanam kita yang lembab, pupuk NPK akan cepat larut, jadi cepat terurai dan tentunya cepat diproses ke tanaman. Sedangkan pupuk Osmocote 61325 maupun Dekastar 17-11-10 sama sekali tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, pupuk Dekastar ini lazim disebut pupuk slow release, artinya aplikasinya lambat di media tanam dan lambat diserap. Secara umum disebut diserap perlahan oleh akar tanaman kita. Secara harga memang lebih mahal sedikit Osmocote atau Dekastar, sementara NPK Mutiara cenderung lebih murah. Hanya saja untuk aplikasinya di tanaman hias, sahabatku semua, umumnya setiap 3 minggu sekali untuk tanaman hias remaja, Aglonema anthurium maupun adenium. Jadi setiap 3 minggu sekali kita isi atau kita taburkan di media tanam kita. Oke sahabat, langsung saja kita aplikasikan tentang bagaimana saya menggunakan ketiga pupuk di atas. 3 pupuk ini saya gunakan, hanya saja aplikasi dan perlakuannya berbeda untuk setiap tanaman. Oke, untuk Dekastar 61325 ini biasanya saya gunakan di tanaman seedling
atau anakan yang sedang mengalami proses program akar. Ini sudah tumbuh daun muda. Nah sahabat, fungsi Dekastar 61325 ini saya taburkan di 3 tempat berbeda. Maksudnya sahabat, kandungan kaliumnya itu akan mempercepat proses pertumbuhan akar. Kita taburkan, kita buat tempat atau kita buat lubang sekitar 3 cm. Oke, saya arahkan kameranya. Kita tutup sahabat. Gunanya apa? Untuk menghindari penguapan, supaya pupuknya langsung diserap melalui akar. Ada sebagian aden mania yang menaburkannya. Saran saya sahabat, lebih baik kita tutup atau kita timbun sekitar 3 cm dari media, supaya jangan terjadi penguapan sahabatku. Pupuk akan sia-sia jika terjemur matahari, akan hilang kandungannya. Oke, sekarang untuk seedling umur 3 bulan atau seedling menuju remaja. Ini saya kasih aplikasi pupuk Dekastar 61325, sama dengan yang tadi. Kondisinya apa sahabat? Sebenarnya ini sudah repotting atau ganti media, hanya saja karena sesuatu hal saya belum sempat dan medianya belum siap, saya aplikasikan pupuk saja dulu. Ini sebelumnya saya juga beri perlakuan tambah media sekam bakar atau arang sekam. Lazimnya sahabat, untuk umur seedling 3 bulan dengan kondisi media seperti di atas memang harus diganti. Oke, lanjut saja next videonya. Nah, ini sudah melalui program akar, hanya saja daunnya tidak bagus pertumbuhannya karena sesuatu hal. Ini sehabis kena kutu sahabat, kutu putih yang biasa menyerang pada adenium. Nah, untuk ini saya aplikasikan pupuk Osmocon atau Dekastar yang kandungannya N tinggi, N171110. Oke, kita coba taburkan sekitar setengah sendok makan. Sebentar sahabat, saya ambil dulu pupuknya. Oke, sekitar setengah sendok makan. Kita bagi rata, kita buat media tempatnya, kita taruh, kita siapkan lubang di 3 tempat berbeda. Oke, di tepi permukaan pot saja sahabat, supaya tidak mengganggu akar. Oke, kita taburkan. Kita bagi rata ke 3 lubang. Gunanya supaya terserap maksimal ke seluruh permukaan akar di media bawah. Oke, selanjutnya kita tutup. Tidak usah terlalu padat, biarkan saja, nanti akan memadat sendiri seiring waktu berjalan. Oke. Nah, dengan aplikasi ini mudah-mudahan daun baru akan tumbuh lebih segar atau lebih banyak, supaya memperkuat pertumbuhannya.
karena daun di adenium adalah dapur tanaman. Oke, next, selanjutnya ini sudah program akar seleksi tahap pertama. Ini daunnya kurang tumbuh maksimal, jadi saya taburkan pupuk Dekastar yang konsentrasinya N tinggi. Saya pakai Dekastar 17-11-10. Kondisi perlakuannya sama, saya buat lubang di sekitar 3 tempat. Sebentar sahabat. Oke, sekarang kita masukkan pupuknya, kita bagi rata sekitar setengah sendok makan. Aplikasi pupuk ini sahabat bisa dipakai selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan pupuk ini aman, dan jangan diberikan pupuk lain lagi. Supaya apa sahabat, nanti tanaman kita overdosis, justru tanaman kita keracunan, dan bukannya tambah subur atau tambah besar, justru tanaman kita akan rusak, ditandai dengan pertumbuhan yang stuck. Oke, selanjutnya pupuk larut NPK Mutiara yang saya larutkan tadi. Nah, ini biasanya digunakan untuk tanaman dewasa atau indukan. Ini sahabat, contoh tanaman sebenarnya sudah ganti media, berhubung sesuatu hal media tanam yang baru belum siap, kita langsung aplikasikan saja. Untuk penggunaan pupuk NPK, dosis umumnya untuk adenium sahabatku 1/4 sendok makan, masukkan ke dalam air 1 liter, kita siram untuk pembungaan ataupun persiapan tanaman dewasa. Itu resepnya sahabat. Oke, tanaman yang tadi yang kena pupuk di akar kita semprot dengan air sumur. Itu tadi sahabat. Oke sahabatku, itu tadi tentang penggunaan ketiga pupuk yang biasa saya gunakan. Jika ada yang mesti ditanyakan atau ragu tentang penggunaan pupuk, boleh tulis di kolom komentar di video saya. Saya akan coba bagikan pengalaman saya. Mari bersenang-senang dengan pengalaman dan hobi, dan mohon jauhkan unsur ilmiah ataupun konsep lainnya tentang pemupukan. Salam adenium, salam satu hobi, jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.